Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nur Sahrani dengan NIM 200405501019 kelas C angkatan 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1, urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Pada bab ini ada dua pendapat. Yang pertama dari National Adventure Community on Handicapped Children WOM 2004. Berkesulitan belajar khusus adalah kelainan dalam suatu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan yang dapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Yang kedua, menurut hasil penelitian terdapat 51,5% jumlah siswa yang mengalami kesulitan belajar pada populasi anak berkebutuhan khusus. Dapat dipastikan bahwa lebih dari setengah jumlah siswa berkebutuhan khusus adalah siswa berkesulitan belajar. A. Kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. A. Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. B. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. C. Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. D. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang A. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. B. Menerapkan berbagai pendekatan strategis, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menerapkan pendekatan pembelajaran matematis khususnya di kelas-kelas awal SD atau MI. Yang ketiga, pembagian kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. A. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. B. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. C. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai dengan mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. D. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman pembelajaran dan tujuan pembelajaran. E. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. F. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Yang keempat, memahami penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. A. Memahami prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik. B. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. C. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap. D. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperlihatkan standar keamanan yang disyaratkan. E. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. F. Mengambil keputusan transisional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. A. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. B. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. A. Memahami berbagai strategi komunikasi yang efektif, empati, dan santun secara lisan, tulisan, dan atau bentuk yang lain. B. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan atau permainan
yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari A. Penyampaian kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh. B. Ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian. C. Respon peserta didik terhadap ajakan guru. Dan D. Reaksi guru terhadap respon peserta didik, dan seterusnya. Yang kedelapan, penyelenggaraan, penilaian, dan evaluasi proses hasil belajar. A. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. B. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. C. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. D. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. E. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. F. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. G. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang pertama, menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. C. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. D. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ke-10, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. A. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. B. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. C. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. B. Kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. C. Potensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lainnya secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. D. Kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Guru khusus yang mengajar untuk anak berkesulitan belajar harus memiliki keempat potensi sebagai guru. Menguasai kompetensi sebagai guru berarti telah menjadi guru yang profesional.
untuk mengajar pada anak berkesulitan belajar di kelas inklusi. Menurut James A.F. dan Wankel Charles Herogito 2001, ada 3 karakteristik yang dapat dikaitkan dengan manajer yang berhasil, yaitu harus memiliki yang pertama, kebutuhan untuk mengelola, artinya hanya orang-orang yang ingin mempengaruhi prestasi orang lain dan merasa puas kalau dapat melakukannya bisa menjadi manajer yang efektif. Yang kedua, kebutuhan terhadap kekuasaan. Manajer yang baik mempunyai kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Untuk dapat melakukan hal ini, dia tidak mengandalkan pada otoritas kedudukannya, tetapi pada pengetahuan dan kemampuannya. Yang ketiga, kebutuhan untuk empati. Manajemen yang efektif membutuhkan kemampuan untuk memahami dan mengatasi reaksi emosional yang lain, yang sering tidak terungkapkan agar dapat menggalang kerjasama. Bab 2. Anak berkesulitan belajar. A. Pengertian. Istilah anak berkesulitan belajar yang dikenal oleh orang yang kebanyakan merenggut kepada anak atau siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Konsekuensi dari kesulitan belajarnya adalah prestasi untuk semua mata pelajaran berada di bawah rata-rata. Pemahaman ini tidak salah karena telah mewakili gambaran secara sederhana tentang anak berkesulitan belajar. Namun perlu diketahui bahwa istilah anak berkesulitan belajar yang dimaksud dalam buku ini adalah anak berkesulitan belajar khusus tetapi juga memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Definisi anak berkesulitan belajar pertama kali secara formal adalah anak yang mengalami gangguan atau kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dapat mewujudkan dirinya dalam kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau melakukan perhitungan matematis. Istilah ini mencakup kondisi seperti cacat perspektual, cedera otak, disfungsi otak minimal, disleksia, dan afasia. Perkembangan istilah ini tidak termasuk anak-anak yang memiliki masalah belajar yang terutama disebabkan oleh gangguan visual, pendengaran atau motorik, keterbelakangan mental, gangguan emosional, atau kerugian lingkungan, budaya, atau ekonomi. Definisi terbaru yang dikeluarkan oleh NJCLD bahwa berkesulitan belajar adalah istilah umum yang mengacu pada kelompok gangguan belajar adalah istilah umum yang mengacu pada kelompok gangguan heterogen yang dimanifestasikan oleh kesulitan yang signifikan dalam perolehan dan penggunaan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, memberi penalaran, atau matematika. Kelainan ini bersifat intrinsik pada individu, diperkirakan disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup masalah dalam perilaku, pengaturan diri, persepsi sosial, dan interaksi sosial. Mungkin ada dengan ketidakmampuan belajar, namun tidak dengan sendirinya merupakan ketidakmampuan belajar, meskipun ketidakmampuan belajar dapat terjadi bersamaan dengan kondisi gangguan lainnya. Misalnya gangguan sensorik, keterbelakangan mental, gangguan emosional dan yang serius, atau dengan gangguan intrinsik seperti perbedaan budaya, instruksi yang tidak memadai, atau tidak tepat. Hal tersebut bukan akibat dari kondisi atau pengaruh tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung, tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosional, budaya, dan ekonomi. B. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Klasifikasi anak berkesulitan belajar dilihat dari dua segi, yaitu segi perkembangan dan segi akademik. Segi perkembangan mencakup 1. Gangguan perhatian, memori, persepsi, visual, dan motorik. Yang kedua, gangguan proses berpikir dan bahasa.
Segi akademis mencakup disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. 1. Karakteristik segi perkembangan. Yang masalah pemusatan perhatian. Karakteristiknya adalah A. Merespon banyak stimulus. 2. B. Hiperaktif. C. Mudah beralih perhatiannya. D. Tidak dapat mempertahankan perhatiannya dalam waktu lama. E. Tidak dapat mengarahkan perhatiannya secara utuh. Yang kedua, gangguan memori. Karakteristiknya adalah tidak mampu mengingat apa yang didengar, dilihat, dan dialami. B. Tidak mampu memanggil kembali kata-kata yang ditampilkan secara visual. Yang ketiga, gangguan perspektif visual dan motorik. Karakteristiknya adalah A. Tidak dapat menangkap arti simbol, gambar. B. Tidak dapat memahami orientasi, bahasa tubuh, orientasi spasi, serta pembelajaran secara motorik. B. Gangguan proses berpikir dan bahasa. 1. Gangguan berpikir. Karakteristiknya adalah A. Kesulitan dalam operasi kognitif dalam pemecahan masalah. B. Berhubungan erat dengan kemampuan secara verbal. 2. Gangguan bahasa. Karakteristiknya adalah A. Tidak bicara atau merespon dengan benar terhadap instruksi atau pernyataan verbal. Yang kedua, karakteristik segi akademis. A. Disleksia atau kesulitan membaca. Sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis, dan bahkan kadang kemampuan bicara. Karakteristiknya adalah 1. Penglihatan huruf, suku kata, atau akhiran kata, misalnya tangga menjadi tangga, harimau menjadi harimau, mandi menjadi madi, dan lain-lain. Yang kedua, penambahan suara atau kata dalam kalimat. Yang ketiga, penggantian kata atau huruf, misalnya dan menjadi ban, doa menjadi boha, dan lain-lain. Yang keempat, pembalikan kata, suku kata atau huruf, misalnya ibu menjadi ubi, itu menjadi uti. Yang kelima, mengubah urutan kata dan kalimat. Yang keenam, mengabaikan tanda baca. B. Disgrafia atau kesulitan menulis. Gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja. Bentuk tulisan yang buruk ketika mengungkapkan ide di atas kertas. Karakteristiknya adalah yang pertama, lama dalam menulis, bentuk huruf tidak sesuai, tulisan tidak dapat dibaca, tidak rapi, cara memegang pensil kurang tepat, kesulitan dalam menuliskan atau menggabungkan huruf, ukuran huruf berbeda-beda, orientasi kanan atau kiri rendah, tidak bisa menulis sesuai dengan garis, menggunakan huruf besar dan kecil secara acak, pembalikan huruf. C. Diskalkulia atau kesulitan berhitung. Gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya adalah yang pertama, sulit mengenal konsep besar atau kecil, lebih atau kurang, tinggi atau pendek. 2. Sulit menunjukkan bahwa bila bagian-bagian disatukan akan menjadi satu kesatuan. 3. Sulit menunjukkan bahwa bila menambahkan benda berarti menambah jumlah. Demikian juga pengurangan. 4. Sulit menyesuaikan jumlah benda dengan simbolnya. 5. Sulit menunjukkan angka ketika diucapkan. 6. Kesulitan dalam mengenali angka. 7. Pembalikan angka. 8. Kesulitan dalam menulis angka. 9. Sulit menerapkan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. 10. Sulit memahami konsep satuan, puluhan, ratusan. C. Prevalensi anak berkesulitan belajar. Menurut laporan dari National Center of Learning Disabilities, prevalensi siswa berkesulitan belajar di Amerika Serikat sekarang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkesulitan belajar adalah kategori siswa terbesar yang menerima layanan pendidikan khusus.
Ada 22,4 juta siswa sekolah negeri Amerika, sekitar 5% dari total pendaftaran sekolah umum yang diidentifikasi dengan ketidakmampuan belajar menurut Individual Disabilities Education. B. Terdapat 42% dari 5,7 juta anak usia sekolah dengan semua jenis cacat yang menerima layanan pendidikan khusus termasuk dalam kategori ini. 2. Jumlah siswa yang diidentifikasi dengan LD telah menurun 18% antara tahun 2002 dan 2011, sementara total pendidikan khusus menurun hanya 3%. Yang ketiga, 2/3 siswa yang diidentifikasi dengan LD adalah laki-laki. 4. Siswa kulit hitam dan Hispanik menduduki banyak negara, sementara siswa kulit putih dan Asia tidak mewakili dalam kategori LD. Prevalensi berkesulitan belajar dapat juga dilihat keseluruhan jumlah siswa berkebutuhan khusus. Presentasinya dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Bab 3. Konsep manajemen pembelajaran. A. Pengertian. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage yang berarti mengatur. Pengertian manajemen dikemukakan oleh George R. Terry. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Selain George R. Terry, Henry L. Sixx mengemukakan bahwa manajemen adalah pengkoordinasikan semua sumber-sumber melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang ketertiban untuk tujuan. Terry melihat bahwa manajemen lebih kepada proses untuk mencapai tujuan. Dalam proses terdapat tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang terdiri dari perencanaan sampai kepada pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan Sixx lebih menekankan kepada bagaimana mengkoordinir sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan. Dalam satu organisasi banyak sumber daya dan perlu diorganisir agar dapat berdaya guna sesuai dengan kompetensinya. Sumber-sumber yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Walaupun berbeda dalam melihat sudut pandang, namun kedua ahli sama-sama melihat bahwa manajemen merupakan pengelolaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian manajemen pembelajaran dapat diringkai dari pemahaman tentang manajemen dan pembelajaran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian tersebut adalah bahwa manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selain itu, terdapat juga pengertian manajemen pembelajaran yang dikemukakan oleh Seth Yoko 2011, yaitu manajemen pembelajaran dalam arti luas adalah seluruh usaha atau kegiatan ke arah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktivitas-aktivitas orang lain atau membuat sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang lain berupa peningkatan minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang siswa atau orang pelajar dengan memperluas cakupan aktivitas melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengkoordinasian, dan pengawasan atau pengevaluasi menuju pada pencapaian tujuan pembelajaran. B. Tujuan manajemen pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembelajaran adalah 1. Membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunya. Yang kedua, menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Setiap kegiatan yang dilakukan termasuk pembelajaran tidak terlepas dari hambatan-hambatan baik yang bersumber dari siswa, guru maupun lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengaturan lingkungan fisik, sosial, emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. Yang keempat, membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Fungsi manajemen pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran dapat dilihat pada uraian berikut. 1. Perencanaan pembelajaran.
Ketika melakukan manajemen pembelajaran, terutama pada saat menyusun perencanaan, maka langkah ini merupakan fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, pengarah tujuan pengajaran mengacu kepada 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Pembelajaran yang telah disusun dan dilaksanakan akan bermuara kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran yang dikelola dengan baik akan mengarahkan kepada pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu pada 3 domain yang harus ada dalam setiap pembelajaran yang terdiri dari domain kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga, pengelola kelas berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. Dalam manajemen pembelajaran, guru sebagai manajer berusaha menempatkan siswa sesuai dengan potensi dan posisinya. Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk klasifikasi maupun kelompok. Keempat, pembentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Manajemen pembelajaran dapat berfungsi sebagai pembentuk jiwa kepemimpinan baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru sebagai manajer berarti bahwa guru menjadi pemimpin di dalam kelasnya. Guru telah mengambil keputusan tentang bentuk pembelajaran yang harus dilakukan. Tentu saja dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan anak berkesulitan belajar yang dihadapinya. Bagi siswa, jiwa kepemimpinan yang diharapkan adalah bagaimana siswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, misalnya merapikan bukunya dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, meningkatkan mutu dalam pembelajaran. Fungsi terakhir adalah manajemen pembelajaran sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pembelajaran. D. Komponen-komponen manajemen pembelajaran. Mengacu kepada komponen manajemen pada umumnya, maka komponen-komponen yang ada dalam manajemen pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Menyusun perencanaan dalam manajemen pembelajaran, kunci yang perlu dijawab adalah 5W tambah H, yaitu what, why, who, when, where, dan how. Ada 4 fungsi dari perencanaan Daud 2004. A. Untuk mengimbangi ketidakketentuan dan perubahan. B. Untuk memusatkan perhatian kepada sasaran. C. Untuk mendapatkan kegiatan yang ekonomis. D. Untuk memudahkan pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan. Pelaksanaan yaitu suatu kegiatan memadukan atau mengintegrasikan sumber atau potensi yang ada atau yang dapat disediakan dalam rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan, meliputi sumber daya manusia, tujuan belajar, bahan belajar, alat atau media belajar, tempat belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan sebagai strategis metode dan teknik pembelajaran serta pemanfaatan seperangkat media. Dalam proses ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, aspek pendekatan dalam pembelajaran. Yang kedua, aspek strategis dan taktik dalam pembelajaran. Yang ketiga, aspek metode dan teknik dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam manajemen pembelajaran. Evaluasi secara spesifik berkaitan dengan proses pembelajaran dikemukakan oleh Hamid 2001. Menurutnya, yang dimaksud dengan evaluasi hasil pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengelolaan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Arikunto 2005, yang dimaksud dengan evaluasi meliputi 2 hal, yaitu mengukur dan menilai. Adapun yang dimaksud dengan mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran. Ukuran ini bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Jika pengukuran bersifat kuantitatif, maka penilaian bersifat kualitatif. Lebih jauh, Arikunto 2005 menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi bagi guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa, tujuan pembelajaran,
serta ketetapan atau efektivitas metode mengajar. Keberhasilan evaluasi tergantung kepada prosedur evaluasi yang dilakukan oleh guru. Setiawati 2015. Prosedur evaluasi mencakup yang pertama perencanaan evaluasi, yang kedua pelaksanaan evaluasi, yang ketiga mengelola data. Sebagai implementasi Bab 4 Pembelajaran Kooperatif. Pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar. Interaksi positif antara siswa reguler dengan siswa berkesulitan belajar tergantung kepada sikap dan kemampuan guru untuk mengelola lingkungan yang positif. Menurut Nielsen 2009, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk memfasilitasi interaksi kelompok kecil. Suasana yang mendukung tercipta ketika semua orang yang ada di dalam kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok dan keberhasilan kelompok. Pembelajaran kooperatif menarik bagi guru karena dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang mungkin tidak dapat diberikan dalam kegiatan belajar mengajar yang lainnya, baik dalam mengajar kelompok maupun dalam tugas individu. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa mediasi teman sebaya dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa berkesulitan belajar. MC Master and Vance, Giles and Asman 2003 menarik beberapa kesimpulan yang signifikan dari penelitiannya bahwa ketika program pembelajaran kooperatif digunakan sebagai salah satu aspek intervensi berbagai komponen, maka sulit untuk memisahkan pengaruh kooperatif yang terjadi. Penelitian lain dari Elmbaum dan kawan-kawan dan Fogg DKK juga membuktikan bahwa dengan merangkum hasil pencapaian membaca dari kerja kelompok siswa berkesulitan belajar, mereka berpendapat bahwa kelompok-kelompok kecil sama efektifnya dengan pembelajaran individual untuk siswa berkesulitan belajar dari yang ringan sampai yang berat dengan pemanfaatan waktu dan waktu pengajaran yang efektif serta interaksi dengan teman sebaya. Namun demikian, Brian menyarankan dalam pembelajaran kooperatif untuk siswa berkesulitan belajar bahwa diperlukan prosedur dan pengorganisasian kelas untuk mengakomodasi siswa berkesulitan belajar agar mereka bisa mengimbangkan jika diberikan tantangan dan bekerja sama dengan siswa lain. Jika guru ingin siswa bekerja secara produktif dan kooperatif dalam kelompok, dan terutama jika guru ingin melihat bahwa kegiatan kelompok kecil tidak hanya untuk meningkatkan prestasi tetapi juga sikap dan dinamika siswa yang lebih baik lagi. Mereka harus yang pertama menggambarkan bentuk interaksi yang terjadi selama kegiatan kelompok dan diberikan masukan jika diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi tugas yang menarik dan sesuai dengan tugas kelompok. Yang ketiga, mengatur tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing siswa yang berbeda dengan siswa lain. Yang keempat, memantau interaksi yang terjadi kepada kelompok dan membantu jika ada siswa yang mengalami kesulitan agar mereka dapat berperan secara memuaskan. B. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Konsep dasar pembelajaran kooperatif dimulai dari teori tentang pembelajaran yang dikemukakan oleh John Dewey, Giles and Asman 2003. Dalam pengantar bukunya mengemukakan bahwa salah satu pendidik paling berpengaruh pada awal abad ke-20 adalah filsuf John Dewey. Dia percaya bahwa pendidikan adalah proses hidup dan sekolah tersebut memiliki tanggung jawab untuk merebut perhatian siswa, untuk memperluas dan mengembangkan cakrawala mereka dan membantu mereka menanggapi gagasan dan pengaruh baru dengan tepat. Teori dari Dewey menjadi tonggak dari pembelajaran kooperatif, dimulai dengan menganalisis perkembangan dinamika kelompok melalui penelitian sampai kepada penelitian tentang pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Slavin 2005.
Selain Slavin, Gracia 1997 mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Pembelajaran kooperatif adalah strategis belajar aktif, kelas tampak seperti mesin belajar dan siswa, termasuk aktivitas belajar mereka sebagai bahan bakar yang menggerakkan mesin. Siswa dikelompokkan oleh guru dalam 4-5 anggota dalam satu tim. Siswa-siswi tersebut heterogen dalam kemampuan dan jenis kelamin. Mereka tercampur antara kelas sosial dan etnis dan agama. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengantar pembelajaran yang mengacu kepada pertama, pencapaian tujuan, yang kedua, kelompok kecil, yang ketiga, heterogen, yang keempat, bekerja sama, yang kelima, bertanggung jawab. Selanjutnya, C. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok dan mengharapkan mereka bekerja sama belum tentu mencerminkan pembelajaran kooperatif. Beberapa siswa dalam kelompok tidak dapat bekerja sama dengan siswa lain dalam kelompoknya. Menurut Giles dan Asman 2003, beberapa anak akan tunduk pada anak-anak yang lebih mampu dalam kelompok yang dapat mengambil alih peran penting dengan cara yang berguntungan. Mereka dengan mengorbankan anggota kelompok lainnya. Demikian pula siswa lain akan cenderung untuk meninggalkan pekerjaan itu kepada orang lain sementara mereka hanya melakukan komitmen terhadap tugas tersebut. Oleh karena itu, Des, Gelis, dan Asman 2013 ada elemen-elemen penting dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positif interdependence, saling berketergantungan yang positif. Yang kedua, interaksi tatap muka yang meningkat. Yang ketiga, individual accountability, pertanggungjawaban individu. Yang keempat, collaborative skill, kemampuan kerjasama. Yang kelima, memprosesan kelompok. D. Strategi dan teknik. Yang pertama, perencanaan yang terdiri dari A. Materi, B. Membentuk kelompok. Untuk membentuk kelompok, Slavin juga menyarankan agar guru tidak membiarkan siswa sendiri yang memilih anggota kelompoknya, karena mereka cenderung akan memilih siswa lain yang setara dengannya. Apalagi di dalam kelas tersebut ada anak berkesulitan belajar yang harus ditempatkan ke dalam kelompok. Oleh karena itu, dapat ditempuh langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, buatlah peringkat siswa. Yang kedua, tentukan jumlah anggota dalam tim. Yang ketiga, bagi siswa ke dalam tim. Yang keempat, buat lembar rangkuman tim. Yang kedua, pelaksanaan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru ketika proses pembelajaran kooperatif sedang berlangsung, yaitu A. Secara periodik memperhatikan keseluruhan kelas. B. Mengamati setiap kelompok. C. Menganalisis masalah-masalah yang dihadapi bersama. D. Memberikan umpan balik terhadap setiap kelompok. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Guru dapat menggunakan lembar pengamatan skala perilaku untuk menilai perilaku siswa. Misalnya siswa tidak mengerjakan tugas atau siswa terus-menerus meminta perhatian guru dengan skala mulai dari 0 sampai 4. Tes pada akhir pembelajaran, guru memberikan tes untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa. Pada sesi ini, siswa tidak lagi bekerja secara kelompok tetapi menyelesaikan sendiri tes yang diberikan oleh guru. Keuntungan yang pertama, terjadi hubungan yang positif dengan siswa yang lainnya. Yang kedua, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. Yang keempat, memperoleh pengetahuan. Yang kelima, menghargai pendapat siswa lain. Yang keenam, pembelajaran tidak monoton. F. Tantangan-tantangan. Seperti halnya dengan metode-metode pembelajaran yang lain, pelaksanaan pembelajaran kooperatif juga mempunyai tantangan-tantangan yang sebenarnya harus diminimalkan. Tantangan-tantangan yang pertama yaitu tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian pada pembelajaran kooperatif. Yang lebih banyak terlibat adalah siswa. Guru hanya memberikan pengantar atau penjelasan namun tentang materi penjelasan pelajaran. Setelah itu, siswa lebih banyak bekerja menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap kelompok. Jadi pembelajaran kooperatif tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian.
Yang kedua, membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar, untuk menyiapkan model pembelajaran kooperatif. Apapun bentuk tipenya, membutuhkan waktu bagi guru. Terlebih di kelas itu ada anak berkesulitan belajar yang perlu mendapat perhatian, apalagi jika guru belum pernah menerapkannya. Yang ketiga, guru juga tidak mengorganisir dengan baik. Beberapa anak dapat menguasai kelompoknya. Yang keempat, membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Bidang-bidang mata pelajaran tertentu mungkin tidak cocok untuk pembelajaran kooperatif. 5. Tutor sebaya. Pengertian tutor sebaya. Tutor sebaya lebih baik digunakan dalam bimbingan dan konseling. Namun kemudian berkembang seiring dengan banyaknya penelitian menerapkan tutor sebaya untuk anak berkebutuhan khusus pada umumnya dan anak berkesulitan belajar pada khususnya. Ada sejumlah alasan mengapa program tutoring atau tutor sebaya disarankan untuk pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar. Yang pertama, meningkatkan jumlah peluang bagi anak, selalu berhubungan dan jumlah balikan dan penguatan yang mereka peroleh. Yang kedua, membiarkan anak bekerja dengan siswa yang mungkin sama-sama respek menjadi model yang baik. Yang ketiga, memfasilitasi sosialisasi antara tutor dan tutor. Yang keempat, membantu tutor untuk menemukan informasi. Yang kelima, pada objek yang mereka tutor. Yang keenam, membantu tutor untuk belajar bagaimana mengajar. Yang ketujuh, menaikkan penghargaan tutor dan juga siswa yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tute. Tute adalah siswa yang mendapat layanan tutor sebaya. Biasanya siswa dengan kinerja tinggi dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademis maupun perilaku. Ada beberapa alasan mengapa memilih tutor sebaya sebagai strategis pembelajaran. Holt and Walker 2012 memberikan beberapa alasan penggunaan tutor sebaya. Yang pertama, ini adalah praktik yang banyak diteliti di antara usia, tingkat kelas, dan bidang subjek. Yang kedua, intervensi ini memungkinkan siswa untuk menerima bantuan secara perseorangan, yaitu 1-1. Yang ketiga, siswa mempunyai kesempatan untuk merespon pada kelompok terkecil. Yang keempat, terdapat pengembangan akademik dan sosial untuk kedua tutor dan tute. Yang kelima, keterlibatan siswa dan waktu pada pengerjaan tugas. Yang keenam, tutor sebaya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan self-efficacy. Yang ketujuh, strategi ini didukung oleh hasil penelitian kuat, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Calhoun, Otaiba, Chihak, King, and Avalos 2007. B. Model tutor sebaya. Yang pertama, 1. Classwide Peer Tutoring atau CWPT. Yang kedua, Cross-Aid Peer Tutoring. Yang ketiga, Peer Assisted Learning Strategies atau PALC. Yang keempat, Reciprocal Peer Tutoring atau RPT. Yang kelima, Sum-Aid Peer Tutoring. C. Strategis dan teknik. Yang pertama, perencanaan. Ada 5 langkah penting bagi guru untuk merencanakan. Yang pertama, memilih pasangan tutor dan tujuan program. Yang kedua, mendesain kurikulum untuk keperluan tutor. Yang ketiga, melatih tutor. Yang keempat, memonitor program. Yang kelima, evaluasi. Menurut Ari Kunto, ada beberapa alasan untuk menentukan siswa yang ingin menjadi tutor perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dapat diterima atau disetujui oleh siswa yang mendapat program perbaikan sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya kepadanya. Yang kedua, dapat menerapkan bahan perbaikan yang dibutuhkan oleh siswa yang menerima program perbaikan. Yang ketiga, tidak tinggi hati. Yang keempat, mempunyai daya kreativitas yang cukup untuk memberikan bimbingan, yaitu dapat menerangkan pembelajaran yang kepada kawannya. Kesimpulannya adalah bahwa anak yang dapat menjadi tutor adalah siswa yang memiliki prestasi tinggi, dapat berkomunikasi dengan baik, dan senang bekerja sama dengan orang lain, serta bergairah untuk membantu orang lain. 2. Pelaksanaan. Setelah mempersiapkan dan memilih serta melatih tutor dengan baik, langkah selanjutnya dalam pelaksanaan.
Teknik pelaksanaan tutor sebaya sebagai berikut. Yang pertama, jadilah positif, jangan negatif. Yang kedua, bersikap sopan dan bijaksana. Yang ketiga, gunakan humor untuk membuat pembelajaran menyenangkan. Yang keempat, bersabarlah. 5. Memberikan pujian akan mendorong tute untuk melanjutkan pembelajaran. Yang keenam, jadikan fleksibel. Yang ketujuh, pastikan setiap pembelajaran tidak hanya berisi pekerjaan menantang untuk tute. Yang kedelapan, tute harus mengerti apa yang harus dilakukan. Kesembilan, biarkan dia berpartisipasi. Selanjutnya, Anda membimbing tute untuk belajar mandiri. Tinjau kembali retensi. Selanjutnya, selalu waspada terhadap masalah yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti kesulitan mendengar atau visual. D. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan tutor sebaya. Yang pertama, buatlah suatu rotasi tutor. Yang kedua, berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika pada mata pelajaran lain memiliki kemampuan tinggi. 3. Dalam masalah pembelajaran, tutor lebih dahulu menyelesaikan tugasnya baru kemudian membantu tute. Yang keempat, pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dengan memberikan umpan balik. Yang kelima, buatlah perencanaan sebelumnya. Yang keenam, pasanglah tutor dan tute dengan hati-hati. 7. Ubahlah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang kedelapan, berikan penghargaan kepada pasangan yang baik. Yang kesembilan, dukung ABB menjadi tutor. Yang kesepuluh, pertahankan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari program tutoring. Yang pertama, program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang kedua, perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak-anak berkesulitan belajar, membutuhkan penanganan secara individual. Yang ketiga, jika direncanakan secara sistematis, akan mengurangi beban guru. Tutor sebaya adalah perpanjangan tangan guru dalam menangani pembelajaran di kelas. Keempat, meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan tanpa hambatan. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, mudah untuk melakukan pengorganisasian tanpa materi tambahan dan sumber-sumber lain. Yang ketujuh, mengurangi beban guru. Yang kedelapan, terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan berdasarkan hasil penelitian. F. Tantangan-tantangan pelaksanaan tutor sebaya. Yang pertama, membutuhkan persiapan guru. Yang kedua, karakteristik kepribadian beberapa siswa mungkin dapat menghalangi pengajaran proses belajar. Yang ketiga, sebaliknya, tute kemungkinan juga memiliki karakteristik pribadi yang mungkin membahayakan tutor. Yang keempat, ada beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung. Selanjutnya, bab 6, pembelajaran di ruang sumber. A. Pengertian. Ruang sumber dirancang untuk membantu individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan berkesulitan belajar. Ruang sumber bukan hanya tempat, tapi juga penempatan, karena di ruang sumber mengambil seorang anak dari kelasnya walaupun hanya setengah hari. Tetapi ini menimbulkan adanya pembatasan yang dilarang kecuali bila diperlukan oleh IDEA atau individual with disabilities educational improvement ICT. Ruang sumber adalah tempat terpisah dari kelas umum seperti kelas, tetapi dapat pula ruang yang lebih kecil dari kelas. Bagi siswa berkebutuhan khusus, ruang sumber merupakan pilihan penempatan pendidikan. Ruang sumber menyediakan rangkaian pilihan strategis dan metode penyampaian layanan yang luas. Model penarikan dari kelas, self-contained, dan kolaborasi konsultasi adalah beberapa pilihan penempatan yang tersedia. B. Tujuan dan jenis ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dari bervariasi seorang siswa berkesulitan belajar agar bisa menjadi pilihan penempatan pendidikan. Guru harus menunjukkan hasil identifikasi dan asesmen kebenaran sebagai siswa berkebutuhan khusus.
Setiap negara memiliki sistem yang berbeda untuk mengidentifikasi dan memberikan layanan pada siswa berkebutuhan khusus. Keputusan tentang beberapa lama alokasi yang dibutuhkan oleh siswa berada di ruang sumber ditetapkan berdasarkan hasil keputusan dari tim asesmen. Ruang sumber ditemukan di sekolah dasar, menengah, dan atas. Terkadang dukungan di SMA mengambil lebih banyak pendekatan yang bersifat konsulatif. Ruang sumber dapat dibagi seperti berikut. Yang pertama, ruang sumber kategorik. Yang kedua, ruang sumber lintas kategorik. Ketiga, ruang sumber non-kategoris. Selanjutnya C. Persiapan. Sebelum mengajar di ruang sumber ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru. Yang pertama, guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Yang kedua, guru menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen. Yang ketiga, setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat, mengatur ruang sumber, menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anak, mengatur media-media yang akan dipakai selama pembelajaran sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran. D. Pengelolaan. Untuk mengelola ruang sumber perlu dipertimbangkan beberapa poin penting. Yang pertama, pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. Batasan untuk kelompok adalah jumlah siswa tidak lebih dari 6 orang, makin sedikit jumlah siswa makin baik. Yang kedua, mengatur tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid, bisa berbentuk lingkaran atau berbentuk U agar guru dapat berhadapan langsung dengan siswa. 3. Pojok hadiah, pojok di mana anak bisa mendengarkan musik, tiduran beberapa di pojok ruang sumber, dinding setengah tinggi siswa sehingga dapat dikontrol oleh guru. Keempat, ruang konsentrasi. Dengan warna abu-abu anak lebih mudah berkonsentrasi. E. Pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Menurut MC Namara 1985, ada dua metodologi yang umumnya yang digunakan dalam kegiatan dan program ruang sumber. Yang pertama, didasarkan pada aspek spesifik kecacatan dan diikuti sebuah proses untuk memungkinkan pelajar memperoleh keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemajuan akademis. Yang kedua, didasarkan pada pemberian dukungan akademik untuk kegiatan yang dilakukan di kelas reguler. Setelah siswa mengikuti beberapa kali pengajaran di ruang sumber, maka layanan penunjangan akademis sudah dapat diberikan. Dalam pembelajaran kelompok kecil yang terdiri dari 1 orang kelas 3 dan 2 orang kelas 4 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, maka pelaksanaan pembelajarannya adalah 1. Pada 10 menit pertama siswa diberikan materi secara umum. Yang kedua, setelah itu siswa bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan level kelasnya. Guru terlebih dahulu menjelaskan tugas-tugas pada kelas yang lebih rendah, baru kemudian berpindah pada kelas yang lebih tinggi. Yang keempat, jika siswa dapat mengerjakan dengan baik tugasnya sebelum habis waktunya. Yang kelima, setelah siswa selesai bekerja, guru mempersilahkan siswa menuju pojok hadiah sebagai reward dan pekerjaannya yang telah diselesaikan. Yang perlu diperhatikan oleh guru adalah ketika akan mengajar di ruang sumber, guru harus mempunyai perencanaan untuk semua anak yang akan mengikuti pembelajaran di ruang sumber. Selain LKS, juga disediakan lembar remedial untuk membantu anak untuk mengidentifikasi kesulitan anak. C. Usahakan dalam suatu sesi jangan ada anak yang jaraknya terlalu jauh. D. Tantangan akan besar kalau guru menjadi guru khusus di beberapa sekolah. E. Guru khusus yang bekerja di ruang sumber harus mempunyai kompetensi yang fleksibel dan kreatif. F. Usahakan tidak ada anak dalam kondisi diam tanpa mengerjakan apapun.